Halo guys, Assalamualaikum. Saya Sri Rahayu dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2016. JEK-TREK merupakan program inovatif Pemprov DKI Jakarta untuk penanggulangan kesehatan mengenai HIV atau AIDS. JEK-TREK tersendiri dibentuk dalam sistem aplikasi online berbasis web berisi data informasi dan laporan kegiatan inovatif untuk mendukung percepatan penanggulangan HIV atau AIDS melalui jalur cepat atau fast track di Jakarta. JEK-TREK tersendiri memiliki arti dari singkatan TREK seperti JEK teman, JEK reservasi, JEK ambil obat, JEK cek risiko, JEK kinerja. Mari kita ulas mengenai program JEK-TREK secara satu persatu. Pertama, JEK teman. Pilihan ini untuk mengajak atau merujuk sebanyak-banyaknya teman Anda untuk mendapatkan manfaat dari pemeriksaan HIV dengan langkah-langkah. 1. Buat tautan khusus milik Anda. Tautan ini berisi formulir biodata ke teman yang dirujuk. 2. Tautan tersebut akan dikirim ke email yang diisi pada tahap 1. 3. Salin tautan dan bagikan ke teman Anda untuk informasi lebih lanjut. Kedua, JEK reservasi. Pilihan ini untuk melakukan reservasi layanan tes HIV terhadap rumah sakit terdekat Anda. Ketiga, JEK ambil obat. Pilihan ini untuk melakukan reservasi pengobatan di fasilitas layanan kesehatan. Keempat, JEK cek risiko. Pilihan ini untuk penjajakan risiko terhadap kemungkinan tertular HIV dan di dalamnya merupakan konsultasi chat anonim kepada dokter JEK agar mengetahui apakah tertular HIV atau tidak. Kelima, JEK kinerja. Pilihan ini untuk penilaian kinerja teknis layanan HIV di tingkat puskesmas atau rumah sakit serta informasi-informasi mengenai pelayanan HIV atau AIDS. Jika Anda merasa ada kemungkinan tertular HIV, maka segeralah cek di web jek_trek.id atau periksa ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Itulah penjelasan singkat saya mengenai informasi JEK-TREK, dan selanjutnya saya akan menampilkan video vlog perjalanan saya terhadap mencari informasi langsung dengan narasumber Bapak Dr. Rahmat Aji Pramono. Mari kita simak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu dari Universitas Islam 45 jurusan Ilmu Pemerintahan, ingin mewawancarai tentang inovasi pemerintahan yaitu Jack Track. Ya. Dan di samping saya ada narasumber dengan Bapak Mono Ya. atau Rahmat Aji Pramono sebagai pengelola program HIP. Ya. Mungkin sebelum mengetahui lebih dalam, saya ingin tahu bagaimana latar belakang tentang inovasi Jack Track. Oke. Jack Track ini sebenarnya adalah aplikasi satu kesatuan dari aplikasi-aplikasi yang lain. Awalnya kita pertama punya aplikasi Doklink online. Doklink online ini adalah suatu aplikasi di mana komunitas dan layanan ketika mereka ingin melakukan pemeriksaan mobile VCT itu di situ sebagai tempat mereka berkomunikasi, di mana komunitas melakukan reservasi kepada layanan untuk melaksanakan mobile VCT di suatu tempat, kapan dan di mana jam berapanya. Lalu kita punya aplikasi lagi reservasi online, di mana di sini populasi kunci yang ingin tes di puskesmas ini dia bisa reservasi dulu nih, kapan datangnya, jam berapa, itu ada aplikasi tersebut. Dan juga ada Kayak aplikasi semacam daftar gitu. ya, pendaftaran secara online. Dan juga di situ ada aplikasi untuk melihat seberapa beresikokah seseorang. Jadi di situ nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang isinya tentang resiko perilaku mereka. Kalau mereka beresiko, nanti mereka akan diarahkan ke reservasi online juga. Jadi mereka diarahkan untuk tes. Lalu ada yang terakhir adalah ini sebenarnya yang menjadi latar belakang Jack Track adalah penelusuran untuk pasien-pasien ODA. Jadi pasien ODA ada sistem untuk mengingat kapan dia harus ngambil obat, terus sistem ketika dia hilang dan ternyata ada di layanan lain itu bisa ketahuan dari aplikasi. Melalui aplikasi. Betul. Nah, kita rangkum semua aplikasi tersebut dengan nama Jack Track. Jadi Jack Track itu terdiri dari beberapa aplikasi yang kita rangkum untuk fungsinya untuk ke arah penanggulangan penyakit HIV/AIDS. Seperti itu, Mbak. Kenapa sih awal mulanya bisa tercipta Jack Track itu? Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Jack Track ini awalnya tadi kan dari aplikasi-aplikasi yang ada itu ya. Iya. Aplikasi yang terpisah. Nah, dengan kita coba rangkum menjadi satu aplikasi sehingga teman-teman di komunitas, teman-teman di layanan itu bisa Jadi itu ada komunitas ya, Pak? komunitas ya. Karena setiap di itu kan ada populasi kunci namanya ya. Ada pekerja seks, ada gay-nya, ada waria, ada pengguna narkoba. Nah, setiap populasi itu dia ada komunitasnya. Komunitas itu maksudnya orang-orang atau LSM yang peduli dengan AIDS dan dia coba bekerja untuk penanggulangan HIV ini. Nah, dengan adanya aplikasi ini, komunitas itu juga mudah nih kalau mau ngajak komunikasinya. Dengan komunitas misalnya dia mau ngajak orang nih, mau ke puskesmas mana sih, yuk ke puskesmas ini nih, daftar dulu ya, kapan ya, lebih Melalui mudah. aplikasi Jack Track. Betul, seperti itu. Berarti sangat bermanfaat ya untuk orang-orang yang terkena HIV itu. Ya, manfaatnya itu buat ke pelayanan, buat ke komunitasnya, dan juga buat orang-orang yang berisiko itu ya. Iya. Dan kalau yang sudah positif itu juga bermanfaat ketika mereka sudah akses ARV-nya nanti. Sampai saat ini bagaimana perkembangan Jack Track? Ya, sampai saat ini Jack Track masih terus berkembang. Ketika ada inovasi baru kita akan coba kembangkan lagi. Saat ini kita coba kembangkan dalam Jack Track itu adalah mempermudah layanan ketika ada seseorang yang ingin periksa HIV, itu si klien ini yang mengisi sendiri biodatanya. Jadi Melalui aplikasi Jack itu. Track tersebut, dan jadi nanti di layanan hanya tinggal mengisi sisanya, karena teman-teman layanan agak susah juga ketika harus bikin laporan terus satu orang tuh dia banyak yang harus dicatat. Harus diisi. Ya, tapi dengan ada Jack Track yang mengisi adalah si kliennya kan. Seperti nama, tanggal lahir, alamat kan klien bisa isi seperti itu. Itu yang sedang kita kembangkan saat ini. Sampai saat ini kendala apa aja sih yang terjadi? Di Jack Track-nya. Iya. Yang kendala pertama untuk pengembangan ya. Karena kita kan di sini pakai dibantu oleh donor, linkages, dan ada pihak ketiganya. Ketika ingin pengembangan itu komunikasinya agak
Gak susah nih, kalau kita tidak satu gedung kan, harus komunikasi, ngundang mereka datang ke sini, ketemuan untuk rapatnya seperti itu. Yang kedua adalah penggunaan di layanan. Kan kita punya banyak layanan, tapi ketika kita harus menyuruh menggunakan satu aplikasi, kadang ada yang pakai, ada yang nggak pakai. Nah, ini kita kendalanya bagaimana teman-teman ini bisa mau nih pakai ini semuanya. Nggak semua orang yang paham juga sih. Betul, karena nggak semua orang paham juga seperti itu. Berarti Jack Track ini memudahkan ya, suatu aplikasi untuk memudahkan yang terkena HIV/AIDS itu tersendiri. Jadi yang mempunyai penyakit tersebut juga ada komunitasnya ya Pak? Ya, ada komunitas juga. Betul. Udah kali ya? Ya, Udah itu aja sih, mungkin Bapak mau nambahin lagi tentang Jack Track tersendiri? Mungkin sudah cukup ya, yang saya katakan. Sudah semua Jelas feature, ya. sudah semua feature saya katakan seperti itu, dan pasti mempermudah semua pihak nih, mulai dari kliennya sampai ke layanan. Dengan aplikasi ini semua jadi mudah, dan kita punya data yang akurat tentang penanggulangan penyakit HIV ini. Seperti itu. Mungkin cukup sekian wawancaranya Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Bapak terima kasih. Iya. Ya. Dadah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.